Halo teman-teman semua, bersama dengan video saya ini di part yang sebelumnya ya, part 5 ya, saya sudah berjanji untuk membuat video cara menyambung wire ya, wire rope atau seling bersama ini sudah teman-teman ya. Ini adalah wire rope yang agak besar ya, mungkin lebih dari 30 mm. Ini cara penyambungan dari pabrikan ya teman-teman. Cara penyambungannya begini, dia pakai timah terus di press begitu ya teman-teman. Kalau kita di atas kapal atau di piling bus nggak ada seperti ini cara kerjanya ya. Kalau di kapal itu kita emergency, cara sambungnya seperti tali biasa gitu. Cuma ada yang perlu Anda ketahui, caranya menyambung wire rope itu ya. Ini teman-teman ya, ini buatan, ini pabrikan ya, pakai alat cara ngepresnya, bikin mata tali wirenya seperti ini, mata selingnya seperti ini ya. Jadi ini bukan buatan tangan manusia, ini buatan robot ya. Oke, kita pada intinya, pada dasarnya wire rope itu sama semua, tinggal besar kecilnya ya. Seperti ini, seperti kita punya anchor wire sama ya. Akan saya berikan contohnya. Jadi sekali lagi, ini jenis pabrikan ya. Yang ngepres ini adalah robot, bukan manusia biasa. Karena ini luar biasa besar. Mungkin ada 38 mm ya, atau 40 mm ya. Jadi bukan buatan manusia. Nanti saya akan contohkan, saya akan splicing atau membuat mata tali dari wire. Nanti ya akan saya contohkan, tapi mungkin wirenya akan agak kecil ya, selingnya. Tapi pada dasarnya sama aja, besar, tinggal besar kecilnya aja ya. Ini contoh teman-teman ya. Ini kita gunakan wire seperti ini ya, seling untuk jangkar, untuk anchor, untuk crane bus seperti ini. Pada intinya sama ya lingkarannya, cuman besar kecilnya aja. Ini sekitar 32 mm, lebih kecil dari yang tadi sudah di splicing ya, tapi termasuk besar juga ya teman-teman, 32 mm. Pada dasarnya model wire, model seling itu ulirnya seperti ini, nggak apa ya, nggak beda dengan yang lain. Seperti ini ya teman-teman, lihat sama ya, ini berbeda ya, sana yang lain ya. Terus di sebelah sana ada juga. Jadi kalau crane bus dia menggunakan 4 jangkar ya. Jadi menggunakan 4 drum roller wire, digunakan untuk mengikat setiap jangkar menggunakan satu roller ini ya teman-teman. Oke teman-teman, dilanjut lagi dengan videonya. Contoh ini wire, ini 32 mm teman-teman ya, 32 mm. Dia mempunyai 7 utas ya, 7 utas kecil dijadikan satu. Jadi 6 di pinggir, 1 di tengah. Gunanya wire yang di tengah ini, kawat yang di tengah, dia biasa ada satu tali seperti tali yang meresap minyak ya. Dia ada minyak, apabila wire rope ini tegang menjadi kencang ya, minyak itu akan keluar dan dia memberikan pelumasan di celah-celah yang lain ini teman-teman ya. Jadi pada dasarnya pada dasarnya seling itu sama ya, besar kecilnya. Dia rata-rata ada 6 lingkarannya. Mungkin ada yang lebih ya, tapi saya belum pernah lihat yang besar sekali. Ada yang pernah saya lihat memang besar, tapi pada dasarnya sama ya, jenis wirenya begini ya. Oke teman-teman ya, kita lanjut lagi videonya. Cara penyambungan
wire ya. Cara penyambungan wire ya. Ini teman-teman, saya ambil contoh seling ya, seling atau wire ya, yang kecil aja teman-teman ya. Jadi sebetulnya modelnya seling itu sama aja ya, seperti itu. Seling ini walaupun dia kecil, dia juga terdiri dari 6 bagian kawat kecil ya. 6 bagian kawat kecil teman-teman. Di sini saya contohkan, walaupun dia wire besar, kita tusuk dia pakai mapring besi ya. Di sini saya nggak pakai mapring besi, saya menggunakan obeng saja ya. Obeng. Jadi teman-teman lihat ya yang saya jelaskan tadi. Di sini wire itu, seling itu, dia ada tali, sejenis tali di tengah-tengah wire itu. Biasanya dia diminyaki, inilah dia ya teman-teman. Biasa diminyaki, dia ada minyak di situ. Apabila seling ini kita gunakan, dia terlalu mengencang dan akhirnya terlalu tegang, jadi dia ngepres ke tali yang di dalam ini yang mengandung minyak. Jadi minyak itu akan keluar ke seling ini dan tidak mengakibatkan putus di dalam seling ini ya teman-teman. Oke, saya akan memberitahukan cara menyambung seling ya teman-teman. Oke. Bentar ya teman-teman. Oke. Seling ini ya, kita bagi dua teman-teman. Artinya kalau dia 6, ada 6 dia punya utas tali kecilnya ya. Kita bagi dua dia. Bagi dua ya teman-teman. Seperti ini. Kita bagi dua aja. Jadi sama dengan tadi wire rope atau selingnya besar. Dia mempunyai 6 urat. Ini juga sama. Ini 3, yang ini 3. Yang di tengah ini aja adalah tali. Tali yang mengandung minyak. Apabila wire ini digunakan menjadi tegang, dia akan mengeluarkan minyak-minyak di tali itu dan melumasi kawat-kawat seling ini ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi videonya. Kita akan mencoba membuat mata ya, mata seling ya teman-teman. Kita akan membuat mata seling ya, teman-teman bisa lihat nih ya. Buat mata seling ya. Yang kita inginkan mata selingnya itu berapa besar ya teman-teman, tergantung dari keinginan kita dan keperluan untuk pembuatan mata seling itu ya teman-teman. Kita masih proses membuka ya. Ini betul-betul wire yang masih baru ya. Sama cara kerjanya dengan wire rope yang sudah terpakai ya. Supaya yang terpakai itu udah agak hitam ya teman-teman. Teman-teman boleh lihat sendiri. Oke, sudah terbuka seperti ini. Sudah terbuka ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya caranya ya. Kita masukkan dia seperti ini teman-teman ya. Teman-teman lihat ya cara masukkan. Kita belit dia
seperti itu. Anggaplah seperti ini ya, besarnya mata tali ya, wire itu. Nah, jadi ulir-ulirnya itu langsung masuk teman-teman. Caranya begitu. Tinggal seperti ini aja. Kita belit ya teman-teman. Teman-teman lihat ya, wire tadi yang saya buka dibagi dua itu jadinya seperti ini teman-teman. Teman-teman lihat ya. Ini ada jalan kerja yang praktis. Teman-teman lihat ya, cara membelitnya. Lihat teman-teman. Jadi begitu cara membelitnya. Jadi memang saya buka ini kurang panjang ya, kurang panjang teman-teman ya. Cuma pada intinya seperti itu. Kita belit seperti ini ya. Oke. Lepas itu yang satu lagi kita belit lagi dia teman-teman ya. Kita belit dia teman-teman seperti itu. Cara splicing wire rope ya, tali kawat seperti ini teman-teman. Jadi tinggal kita masukin aja ya. Teman-teman lihat, masuk ke dalam lingkaran, kita terus putar keluar balik ya teman-teman ya. Maaf teman-teman ya, dalam hal ini saya bukan seorang bosun di kapal ya, bukan kepala kerja. Saya seorang perwira di kapal. Cuman saya ingin sekali belajar. Setiap ada pekerjaan dari bosun atau siapa, saya ikut dalam pekerjaan itu teman-teman. Jadi kita tidak ketinggalan. Oke, teman-teman lihat, dia jadi sudah serapi ini matanya. Inilah, sudah serapi ini teman-teman. Sudah serapi ini. Jadi ujungnya itu ya, ini wire kecil. Apabila ya dia wire besar, sama cara kerjanya seperti itu. Kita belit dia sama seperti itu. Kalau yang di video sebelumnya saya kasih buat video ya. Kalau untuk tali sambungnya dia harus berlawanan arah ya teman-teman, berlawanan arah. Kalau untuk wire ya, ini sling, kita harus ikut arahnya. Ingat teman-teman ya, kita harus ikut arahnya ya. Jangan salah, kita harus ikut arahnya. Kalau kita berlawanan arah, artinya kita akan tusuk ini satu persatu. Kita akan buka wirenya satu persatu ini dan berlawanan arah. Mungkin kita bisa masuk sekali atau dua kali aja teman-teman ya di sini. Selepas itu sudah sangat berat ya, atau sangat kencang untuk ditusuk ya. Seperti itu. Kita menggunakan mapring juga, mapring besi kalau untuk pengeplesan tali, penyambungan tali kawat ini ya. Kalau tali biasa pakai mapring kayu. Kalau yang kawat ini kita gunakan yang besi. Jadi saya contohkan seperti ini, kita pakai obeng yang tajam ya. Jadi untuk pengeplesan ini sampai di sini yang praktisnya mungkin teman-teman sudah mengerti. Jadi untuk selanjutnya kita tinggal ngeples aja satu persatu, tapi kita ikut arahnya, ikut arah lingkarannya ya. Ini arahnya ke kanan, kita splicingnya satu persatu ke kanan, satu persatu ke kanan. Jadi dia akan ngikut saja kalau kita splicing itu. Cuma pada intinya yang dasarnya seperti ini. Lihat teman-teman, bagus kan? Jadi kita cara kerjanya bukan seperti tali biasa. Kita ambil ujungnya, kita langsung lengketkan ke situ ya, di video yang part 5 ya teman-teman lihat itu. Part 4 ya. Di part 4 teman-teman lihat ujung yang kita potong, yang kita rapikan, yang sudah kita belitkan solatip di sini. Ujungnya kita langsung bawa ke sini terus kita sulam ya. Kalau wire rope tidak. Jadi dia lebih kuat jadinya seperti ini teman-teman. Beda dengan tali biasa ya. Teman-teman lihat. Jadi video ini bagus sekali ya teman-teman. Teman-teman lihat ya. Saya sudah bikin mata talinya. Untuk penyambungan bikin mata ya, mata tali. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi mungkin saya sudah nggak melanjutkan videonya untuk membuat sambungan satu persatu di sini, karena
Mungkin teman-teman juga sudah mengerti karena saya bilang sambungannya harus ikut arah ulirnya tali ini ke kanan, teman-teman ya. Jangan berlawanan arah. Kalau berlawanan arah bisa aja, cuman cara kerjanya Anda itu jadi sulit. Tapi pada dasarnya walaupun dia ikut arah aja, dia memang sudah kuat splashingnya. Karena apa? Awalnya kita sudah bikin seperti ini. Kita sudah masukkan dia seperti ini ya teman-teman. Jadi memang dia di sininya sudah kuat. Tinggal di sini tambah membantu aja, lebih memperkuat. Jadi kalau seling itu kita bikin sini ya sambungannya dalam 4 kali aja atau 5 kali lah sudah boleh, cukup ya. Kalau untuk tali yang kita buat tegangan untuk lebih kuat lagi untuk jangkar, mungkin lebih banyak lagi kita bikin sambungannya di sini itu ya teman-teman. Jadi pada dasarnya begitu. Kita buat lingkaran, terus kita masukkan seperti tadi ya teman-teman. Jadi mungkin ini aja videonya saya buat, karena saya sudah berjanji ya untuk membuat video cara membuat tali kawat ini menyambung ya, membuat mata. Begitu juga menyambung tali kawat yang putus, kita buat seperti penyambungan tali yang kemarin di tali kawat itu ya. Di tali kawat itu sama teman-teman, kita bikin dia ikut arah putarannya. Karena tali kawat itu sudah cukup tegang ya, dia kalau kita sambung, beda dengan tali dia agak fleksibel ya. Kalau seling ini dia fleksibelnya sedikit sekali, dia cepat tegang. Jadi begitu kencang wire rope-nya, dia langsung memegang, saling pegang ya splashingnya. Jadi saya rasa cukup sekian dulu teman-teman. Nanti di video berikutnya nanti saya akan praktekkan menyambung tali yang urat-uratnya ini ya, ada 8 ya teman-teman. Nanti saya kasih contoh seperti ini talinya ya, seperti ini talinya teman-teman ya. Ini tali ada 8 anak tali digabung jadi satu ya teman-teman. Tali ini kecil aja, ukurannya kalau kita di Indonesia bilang 8 inci ya, kita di Indonesia teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup sekian dulu untuk video saya teman-teman ya. Semoga ini bermanfaat bagi Anda pelaut-pelaut yang masih baru di kapal, agar supaya senantiasa kita berusaha belajar. Tidak ada kata terlambat teman-teman ya. Oke, terima kasih atas partisipasi Anda sudah menonton video penyambungan seling ini teman-teman. Semoga bisa bermanfaat bagi Anda. Juga tolong di subscribe videonya, di share, di like, juga ditekan tanda loncengnya apabila saya membuat video berikut, video terbaru. Anda yang akan mendapatkan notifikasi yang pertama ya teman-teman. Saya rasa sekian dulu teman-teman ya untuk videonya. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan untuk menonton video ini. Salam pelaut, dah.